karena sudah terlalu besar yang diambil dari Kaltim. Kaltim selama ini sudah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan negara Republik Indonesia. Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Nusantara tentu merupakan hadiah yang tidak terhingga dari Presiden Bapak Jokowi dan juga bangsa Indonesia terhadap andil yang besar dari Kalimantan Timur selama ini. Lalu apa harapan bagi Kalimantan Timur setelah dipilihnya daerah ini sebagai ibu kota negara? Berikut pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Ibu Aji Mirni Mawarni. IKN ini adalah momen di mana kita sebagai orang Kaltim wajib bersyukur bahwa ini saatnya Kaltim dibangun, karena sudah terlalu besar yang diambil dari Kaltim, tetapi pembangunan kita di Kaltim tidak merata. Kaltim dengan seluas Pulau Jawa hanya mendapatkan 8 triliun dari 630 triliun yang disumbangkan untuk negara. Bagaimana mau membangun infrastruktur yang baik sampai ke pelosok Kaltim gitu? Kita masih menemui jalan-jalan yang rusak, yang hancur. Kita masih menemui daerah-daerah yang belum ada listrik. Kita masih menemui daerah-daerah yang belum memiliki air bersih. Kita masih menemui sekolah-sekolah yang belum ada SMA atau SMP di suatu desa. Nah, ini saatnya buat kita bisa membangun Kaltim dengan adanya momentum perpindahan IKN ke Kaltim. Walaupun ya saya berharap perpindahan ini tidak terburu-buru, karena sebenarnya Undang-Undang IKN yang disahkan kemarin beberapa waktu lalu itu terlalu cepat, membutuhkan 42 hari. Makanya saya berharap mengajak semua masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim, benar-benar kita pantengin lah, apa ya istilahnya tuh, kita kawal lah undang-undang ini seperti apa saja yang belum terakomodir di dalam undang-undang ini, atau apa saja yang perlu diperbaiki, karena ini masih ada waktu gitu ya. Pasti saya yakin MK juga akan melakukan uji material atas terhadap undang-undang ini. Kemudian saya juga berharap Bapak Presiden dengan membentuk otorita IKN itu benar-benar berisi orang Kaltim. Kita punya kok orang potensial Kaltim yang lebih memahami budaya dan kultur di Kaltim, yang lebih memahami geografis dan kondisi di Kaltim gitu. Kalau kita misalnya banyak orang luar yang dipakai untuk mendalam otorita IKN ini, apakah mereka memahami karakteristik Kaltim? Apakah mereka memahami kultur di Kaltim? Apakah mereka memahami geografis di Kaltim? Kan tidak. Akan lebih sulit lagi untuk membangun IKN ini dengan cepat. Karena kan IKN ini mau dibangun dengan cepat. Jadi justru harus menggunakan atau menyiapkan orang-orang Kaltim untuk masuk di dalam otorita IKN. Mungkin itu. Boleh disebut Bu, ada beberapa tokoh yang kira-kira di pikiran Ibu yang kira-kira berpeluang. Ya, kita daerah. Yang pasti Pak Islan sebagai Gubernur Kaltim, Pak Mahyudin dulu beliau sebagai Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPD, kemudian ada Pak Hadi Mulyadi, ada Pak Rizal Effendi, ada Pak Yusran Asmar, ada Pak Irianto Lambri, ada Pak Sari Jaang. Saya pikir masih banyak
tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh mantan kepala daerah. Mungkin ada lagi tokoh-tokoh yang nggak tersebut atau yang nggak terpikirkan oleh kita yang memang mereka berkualitas untuk masuk ke dalam otorita IKN. Terima kasih.